Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadikal lati adrikni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuliakan, semua pasti punya daripada pegangan prinsip masing-masing dalam mencapai apa itu sebenarnya pengembalian yang sempurna. Atau semua manusia ingin kembali pulang dengan selamat. Maka tujuan diadakannya kita, ingat, bukan hanya untuk menguji saja sampai di mana keimananmu. Kemudian ada tes kontes masuk surga, masuk neraka. Bukan hanya itu saja. Akan tetapi tujuan diadakannya adalah untuk mengenal dirinya di luar daripada dirinya, untuk melihat dirinya di luar daripada dirinya. Nah, maksudnya tahulah tuh, melihat dirinya daripada dirinya juga. Jadi dijadikannya makhluk atau disebutlah sesuatu, padahal segala sesuatu itu adalah tiada lain daripada bayangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangan tentunya bukan daripada yang punya bayan, bukan yang punya bayangan. Tidak bisa dikatakan bayangan itu dia bayangan, dia yang punya bayang, tidak. Tapi pada hakikatnya bayangan itu tidak pernah ada. Samar-samar, khoyal, majazi. Ada tapi diadakan, adanya karena adanya adanya wujud daripada bayangan hakiki. Maka hadirin semuliakan, seandainya, seumpamanya kita ini baru dalam proses salik atau berjalan dasar spiritual. Kemudian kita ini diberikan amaliyah-amaliyah zikir atau amaliyah-amaliyah khalwat atau amaliyah-amaliyah tafakkur, amaliyah-amaliyah solat, amaliyah-amaliyah apapun juga. Kemudian kita ini belum sama sekali didudukkan oleh para mursyid, wali yang mursyidah. Maksudnya didudukkan bagaimana? Didudukkan kesadarannya kepada tahap musyahadah. Kemudian ditunjukkan jalan pulang yang sempurna sekarang. Nah, seandainya, seumpamanya kita belum didudukkan ke situ, tahap musyahadah, musyahadahnya kemana? Ujung-ujungnya kepada musyahadah zat Allah. Seandainya kita tidak didudukkan di situ, wajar saja kalau kita ini masih terputar-putar di dunia kasyaf khoyali. Masih kita terputar-putar dengan cahaya, masih terputar-putar dengan kembaran kita sendiri atau diri sejati. Diri sejati itu Nur Muhammad yang berbentuk rupanya sama dengan kita. Akan tetapi diri sebenar-benar diri itulah tempat kepulangan. Diri sebenar-benarnya itu siapa? Diri sebenar-benar diri adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita Allah, bukan kita mau jadi Allah, bukan kita mau mengaku Allah. Tapi diri sebenar-benar diri memang Allah, bukan kita. Kita bukan Allah. Maksud diri sebenar-benar diri yaitu zat Allah yang kosong sekosong-kosongnya, tidak pernah tidak ada. Maha ruang, maha suci itu. Maka yang kosong sekosong-kosongnya itulah tubuh daripada Rabbul Izzati. Maka disitulah awal daripada kita diadakan dari situ, dari zat Allah, dari Allah. Kemudian ditajallikan melalui Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad menjadi daripada alam semesta, api, angin, air, tanah, tanah daripada semua menjadi daripada binatang-binatang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dari situlah asal mula kejadian kita. Nah, kitanya jangan pernah tidak tahu jalan pulang untuk kembali. Makanya kata orang tua kita dulu, poleridee lisutok koridee. Nah, wedding lisuridee. Maksudnya kita ini daripada datang daripada tidak ada, harus pulang dalam ketiadaan itu. Nah, tidak ada ini tidak pernah tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Tapi tiadanya ini atau kosong sekosong-kosongnya itulah diri Allah yang sebenarnya.
itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang kosong, sekosong-kosongnya. Tentunya bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu tak bernama, cuma Tuhan itu dikiaskan dengan nama Allah. Dengan nama Allah supaya apa mau disebut? Kalau tidak ada nama Allah, apa yang mau disebut? Hanya Tuhan-Tuhan. Nah, sementara Tuhan itu banyak versi daripada seluruh umat manusia. Padahal diri Tuhan pribadi itu hanya esa, tunggal. Tidak pernah banyak. Maka dikiaskan orang-orang yang baru berjalan spiritual, melihat daripada alam-alam nasut, alam-alam malki seperti itu. Bukan kita menyalahkan, niatnya betul. Awal-awal ilahi anta maksudu ridho kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tidak menutup kemungkinan dia itu tergoda dengan pikirannya, tergoda dengan perasaannya. Sementara kita tahu Allah itu zat yang laisa kamislihi syai'. Itulah tujuan kita untuk mati di situ, untuk diam di situ, untuk dikubur di situ itu. Dikubur di mana? Di kiblat pertama sebelum adanya alam semesta. Di mana kiblat pertama? Yaitu maha ruang. Kita harus kembali, kita harus pulang ke alam ahadiyah sekarang. Sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang belum didudukkan, bagi para salik yang belum didudukkan di kesadaran musyahadah, belum tahu kemana tujuan ilahi anta maksudi, itu wajar saja terputar. Ketemu cahaya ini merah, kuning, hijau, biru, pelangi dan sebagainya. Ketemu ini itu. Kalau kita sudah didudukkan, misalnya didudukkan di makom musyahadah, ditunjukkan jalan untuk pulang ke maharuang, bagaimana kita ini, perasaan kita ini, pikiran kita ini, jiwa kita ini melebur karam kepada maharuang. Kita matinya di situ, bukan mati bagaimana mati maknawiyah, diam di situ, jiwa kita berdiam di situ. Di situ di mana? Di luarkah? Di dalamkah? Tidak di luar, tidak di dalam, tapi di diri kosong sekosong-kosongnya maha ruang. Nah, kalau kedudukannya kemana kita? Apakah keluar? Tidak. Meskipun maha ruang itu ada di luar, ada di dalam, tapi kita ke diri. Kita ke diri. Ada kedudukannya di dalam tubuh. Makanya dikatakan dalam pasal anak bayi itu, ketika ada suara berkata ingat Tuhanmu. Di mana kedudukan kedudukan zikir itu di mana kedudukannya? Di pusar. Nah, di dalam pusar itulah maha ruang itu. Di situ kita perasaan, pikiran di situ mati, diam, jiwa yang tenang. Maka disitulah munculnya suara Rabbani, sir Rabbani. Itu dari sini, di dalam pusar itu. Maka ketika ada suara berkata ingatlah dirimu. Siapa itu? Di dalam, di mana kedudukannya itu di tulang sulbi. Siapa? Dari mana itu tulang sulbi, maksudnya apa? Air mani itu. Air mani. Nah, kalau kita lihat semua yang wujud-wujud yang ada ini, manusia-manusia, hewan ini semua, itu air yang berbeku seperti es batu. Air semua ini air. Ini yang menonton ini air. Air mani semua ini yang menonton. Air mani yang membeku menjadi dari segumpal darah, segumpal daging, terusnya. Nah, ketika ada suara berkata ingatlah nabimu. Di sini apa kedudukan di sini? Apa yang ada di sini? Makanya kembali lagi di pasalan alolo, budduhun kudusun subuhun badiun. Budduhun tuh di sini. Nah, cahaya budduhun seperti apa? Itu dikiaskan mahkota daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Ahmad, itulah cahaya yang sangat-sangat menyilaukan mata. Maka hadirin semulakan, bagaimana ketika maga ki elok mak dongo-dongo, maksudnya bagaimana ketika kita itu, kenapa kita mau bodok-bodokkan diri kita? Sudah didudukkan di dalam musyahadah, tinggal bagaimana musyahadah terus mesrakan fana fi Rasulullah, musyahadah ke Rasulullah, mesrakan ke Rasulullah hingga fana ke Rasulullah, kemudian mesrakan lagi kepada ke maha ruang itu, ke Allah Subhanahu wa taala, sampai betul-betul fana, habis diri kita, wujuduka zambun.
Istilahnya habis perasaan pikiran kita bahwa kita ini ada dalam pandangan hati. Nah sementara ini kita ini didudukkan sudah di makom mukasyafa, makom musyahadah, ditunjukkan jelas-jelas kendaraannya, jelas-jelas jalannya. Masih saja kita ini ada ini, ada itu, ada itu, ada itu. Tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah, cuma fokuskan dulu. Cuma dinikmati aja begitu-begitu. Dinikmati aja. Balongku pelanginya itu dinikmati aja. Jangan dulu ke situ. Meleburkan dulu, habiskan keakuanmu itu. Keakuan makhluk itu dalam pandangan rasa dan perasaan itu. Jangan bertahan di rasa, jangan bertahan di perasaan, jangan di pikiran, ingatan. Itu semua adalah Nur Muhammad. Nah, sementara kita ini mau matinya kembalinya kepada Maha Ruang, Maha Suci, Zat Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan ke situ. Tapi tidak bisa kita ke situ kalau tidak melalui Nur Muhammad. Kemudian kalau sudah kembali panak kepada Nur Muhammad Rasulullah panak lagi kepada panak fillah, melebur ke situ, mati, sebelum mati dikubur di situ, tidur di situ, nongkrong di situ, barulah tajalli daripada Allah yang kosong itu. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan nurnya sendiri, Nur Muhammad, menyaksikan kemana-mana. Allah menyaksikan Rasulullah, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah yang melihat, Muhammad yang dilihat. Nah ini kita sudah didudukkan, masih saja ke sana kemari, masih saja ke sana kemari. Nah kalau orang sudah didudukkan di makom fana, karam, habis dirinya seperti mencairnya es batu, menjadi kembali air. Dia sudah betul-betul tidak ada lagi wujud. Jangankan wujud orang lain, wujud daripada dirinya ini loh. Ini yang paling khofi bil khofi. Ini syirik yang paling luar biasa. Bagaimana umatnya Rasulullah SAW sebelum menghadapi huru-hara akhir zaman, bagaimana itu kesyirikan-kesyirikan di sini dihilangkan. Kesyirikan-kesyirikan kita ini banyak loh. Syirik jali yang nampak-nampak saja luar biasa. Kalau itu masih bisa dibendung. Nah syirik khofi, yakin kepada obat, yakin kepada ini dan itu, tidak masalah. Itu memang asbab, yang penting yakin saja. Tapi itu masih syirik khofi. Nah khofi bil khofinya ini loh yang paling luar biasa, tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang tertutup. Apa itu? Merasa diri ada. Nah kalau kita ini kemudian belajar ilmu ma'rifat, ilmu sir kan ini ilmu sir, ilmu di rahasia, bukan di hati, bukan di nyawa, bukan di rasa ya, di kesadaran. Jadi bagaimana ilmu ma'rifat ini, simpanlah pada kedudukannya, kedudukan ma'rifat itu sendiri, kedudukan sir rahasia itu sendiri. Jangan sampai orang belajar ma'rifat mengubah-ubah daripada aturan-aturan syariat. Karena ilmu syariat ini ilmu tubuh, punya enggak batang tubuh? Jangan dirubah. Tidak ada berubah syariat tuh, tidak ada berubah. Orang belajar ma'rifat tuh tidak ada berubah syariat. Tidak ada. Kita aja, otak kita yang terputar aja, yang memahami bahwa ini adalah tingkatan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Tingkatan apa? Tidak ya? Tolong, tidak. Nah, tidak, bukan tingkatan. Dipahami. Ikuti itu. Kalau sudah tahu, ikuti itu baginda Nabi SAW yang mulia baginda. Itu uswatun hasanah, itu yang terbaik. Mengaku kita umat Muhammad, mengaku kita umat Nabi Muhammad SAW, mengaku kita jalur Nur Muhammad, tapi kita tidak mengikut beliau, kita tidak ikut. Nah itu sebagai dalil petunjuk. Apa? Kalau memang ada ilmu ma'rifat yang bertentangan dengan itu, maka itu bukan jalur Nur Muhammad, tapi jalur nar. Meskipun kita tahu hakikatnya semua daripada Nur Allah, daripada Nur Muhammad, tapi ada terbagi-bagi ces. Kalau sudah di panggung sandiwara, sudah keluar ada. Tetap ada nar, tetap ada api dan sebagainya. Tetap ada iblis, tetap ada malaikat, tetap ada kan? Tetap ada tumbuhan kan, tetap ada langit kan? Cuma dalam pandangan sir, jangan ada keyakinan bahwa itu ada. Ini sir loh, tidak dijaharkan. Makanya orang yang salah penempatan begini, tidak mau lagi ini, tidak mau lagi itu dan sebagainya, itu salah penempatan itu. Coba koreksi, paling dalam, koreksi semua itu. Apa yang salah? Terlalu banyak berpikir kita,
Terlalu banyak keluar daripada jalur. Padahal cuma duduk kau di kesadaran tuh. Jangan banyak pikir-pikir, jangan banyak rasa-rasa, jangan banyak mentakwil-takwil cerita-cerita apa. Apa? Berarti dilarang pakai akal, Mas? Tidak, siapa yang larang pakai akal? Akal bagaimana bisa dibunuh akal? Nafsu bagaimana bisa dibunuh nafsu? Bukan nafsu dibunuh, bukan akal dihilangkan, tidak. Akal tuh berganti daripada akal jasmania kepada akal ruhania, akal nuronia, nuronia, kemudian akal robbania. Kemudian sirnya juga, sir jasmani, sir ruhani, sir nurani, sir robbania. Semua serba robbania. Bukan kita mau jadi Tuhan, tapi kembalikan dulu itu keakuan kita ini yang ada dalam pandangan sir kita. Jadi kalau sudah begitu, tidak ada lagi mengatakan bilang, oh saya takut seperti ini, takut nanti ada keakuan. Itu takut ada keakuan, takut ada kekhawatiran, itu juga adalah ketakutan, adalah keakuan juga, karena ada keakuan kita. Takut dikedepankan, ada lagi keakuan juga kita di situ. Takut dikebelakangkan, ada juga keakuan kita di situ. Jadi banyak. Jadi tidak usah kita selalu ada perasaan bahwa kita ini sudah sampai dan mempertahankan keakuan. Tidak. Kita ini masih berjalan, tidak ada yang bilang sampai. Siapa yang di sini yang mengatakan saya fana, karam? Tidak ada. Kita semua masih berjalan. Barangkali penjenengan-penjenengan semua yang mendapatkan teori kedudukan di musyahadah mukasyafah ini, musyahadah jalur Muhammad ini, lebih dahulu fana hingga masya Allah, subhanallah, mudah-mudahan dibakokkan oleh Allah di dalam syariatullah. Tidak menutup kemungkinan. Jadi tidak ada yang mengatakan di sini yang cerita banyak cerita, itu bako, apalagi fana, apalagi bako. Tidak ada. Semuanya bermujahadah. Nah, ketika sudah fana, apalagi sampai lama begitu, sudah karam, sering sadar bahwa dirinya memang betul-betul tidak ada lagi rasa-rasa dirinya, keakuan wujud sangka-sangka dirinya. Tidak ada lagi. Itu nanti ketika ada ini, ada itu, aman sudah. Aman karena sudah tajalli af'alnya Allah. Kalau af'alnya Allah betul-betul tajalli kepada diri manusia, tidak ada rasa-rasa capek. Tidak ada. Kalau betul-betul tajalli asma-asma'nya Allah, asma'nya Allah kan banyak. Kalau betul-betul tajalli asma Allah, asma apa dulu? Asma nama kita kah? Atau asma'nya Allah yang asma yang Rahman, ya Rahim? Ketika tajalli asma'nya Allah yang Rahman, maka kita itu selalu mengasihi orang. Ketika tajalli asma'nya Allah yang Al-Mughni, maka kita akan dikayakan oleh Allah. Ketika tajalli asma'nya Allah yang sifat-sifat daripada Al-Kafi, maka ya Kafi, maka kita dicukupi terus oleh Allah. Begitu. Maka kemudian tajalli sifatnya Allah berkuasa berkehendak dia apapun. Ketika Allah Ta'ala mau, cukup kun fayakun. Bukan berkata Allah kun fayakun, tidak ada itu. Tapi Allah yang berkun fayakun, bukan kita. Maksudnya bagaimana caranya untuk kita dapat semua itu? Sumber kekuatan di situ, yang maha cinta di situ, yang maha kuat di situ, yang maha suci di situ, yang maha ruang di situ, yang maha segala-galanya, yang maha guru di situ. Kenapa kita ini sibuk-sibuk mencari A, sibuk-sibuk mencari B, sibuk-sibuk mencari C, sibuk-sibuk mencari D, madongo. Kenapa? Kita kembalikan dulu, pulang kita be. Maka kita malingu-lingu. Kenapa kita malingu-lingu? Lalingu. Kenapa kita ini terputar puyeng? Kita ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sudah ditunjukkan dudukan musyahadah, jangan dulu ke kanan ke kiri. Lurus saja dulu, lurus kemana? Ke diri yang mana? Yang tadi itu, yang diam itu tadi, yang kita sebutkan di pasal anak lolo itu, di dalam pusar itu loh, ada diam di situ.
Nah, ada maha ruang kan di situ, ada Ruh Kudus di situ, ada Latifatur Rabbaniyah di situ. Disuruh masuk, apanya masuk? Perasaan, pikirannya di situ, diam, mati di situ, tidur di situ, berhaji di situ secara hakikat, puasa di situ. Astagfirullah, ya Allah. Kita ini terlalu banyak pikiran, perasaan, sehingga selalu merasa mulia, selalu merasa tinggi, sehingga dicaci, dimaki, marah. Marah bagaimana? Kan sudah tahu diri nafs itu siapa? Jiwa itu Adam. Ya. Jadi bagaimana? Tidak ada kata larangan. Tidak ada kata larangan mau belajar ilmu ini, mau belajar ilmu itu, tidak ada. Cuma kenapa kita bodoh-bodoh dulu? Maksudnya begini loh. Kenapa kita hendak lurus dulu deh? Fokus dulu deh. Fokusnya bagaimana? Kesadaran Allah itu diaktifkan. Kesadaran Nur Muhammad. Kita musyahadah dulu ke situ, musyahadah di situ. Jangan terlalu pikiran itu melayang, jangan. Ketika ada pikiran hantam sallallahu alaihi Muhammad, hantam Allah. Perasaan itu didiamkan di situ. Makanya di dalam kholat biasanya disuruh naik turun napas. Itu disuruh cari sendiri di mana pusat diam itu. Di napas itu kan nyawa Rasulullah. Nah, yang melihat itu, yang sadar Rasulullah itu siapa dan di mana kedudukannya? Dia pastikan ya zat. Zat di mana zat? Tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Nah, ke situ tujuan kita pulang. Nah, perasaan kita, pikiran kita ke situ. Jadi ketika perjalanan ke situ kan banyak hijab, melewati qalbu, jiwa-jiwa, perasaan-perasaan, melewati pikiran-pikiran kita ketika menutup mata, diturunkan ke situ. Kita berjalan ke situ, masuk terus ke dalam, masuk terus ke dalam, masuk terus ke dalam, masuk terus ke dalam. Itu kan banyak perjalanan-perjalanan rohani. Di dalam anak Adam itu, di dalam dada, rongga dada anak Adam itu ada kolbu, di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada lubun, di dalam lubun ada sagofa, di dalam sagofa ada sir, di dalam sir wa fi sirri ana, di dalam sir tu aku. Ini perjalanan ini meniti ke dalam diri sampai menembus sampai ke sekosongnya, ke maha ruang. Di mana kedudukannya? Ya di dalam pusar itu. Di mana di dalam pusar yang diam, yang kosong sekosongnya, kita perasaan di situ. Nah, sebelum titik fokus kesadaran, perasaan, pikiran kita disimpan di maha ruang itu kan banyak perjalanan. Banyak. Berapa hijab? Ada yang mengatakan 700.000 hijab, ada yang mengatakan 50.000 hijab, ada yang mengatakan 70.000 hijab sebelum ke sana. Nah, ini ditunjukkan dengan ya Allah, ditunjukkan bagus-bagus didudukkan nih. Kenapa kita lagi mau ke sana kemari? Saya tanya. Saya kasih tahu jawabannya. Al-Fakir. Tidak ada lagi di atasnya Rabbul Izzati. Berarti perhentian terakhir ada sampai zat yang maha ruang itu. Jadi tidak ada lagi di atasnya. Kalau ada bilang di atasnya lagi, ada di atasnya lagi, maka itu orang-orang bisa dikatakan orang-orang yang tidak selamat dunia akhirat. Tidak ada lagi di atasnya itu, kosongnya. Hanya Rabbul Izzati yang tidak diketahui keberadaannya, diri sebenarnya dirinya. Bahkan para nabi, para rasul pun tidak akan bisa. Araftu Rabbi bi Rabbi, walaula Rabbi ma araftu Rabbi. Hanya Allah yang mengenal dirinya sendiri. Tuhan sendiri yang mengenal Tuhan. Nah, jadi begitu tadi, ya. Tidak dilarang. Nah, tidak dilarang. Ini selalu dipegang loh. Ini ilahi anta maksudi. Ya ilahi, ya Allah. Zat yang Allah ini kan nama zat. Berarti tujuan kita zat. Zat tuh yang mana? Yang berbentukkah? Yang berupakah? Mata.
Apa kalau perkataan ya ilahi anta maksudi, engkau yang kumaksud, engkau tujuanku, yaitu zat itu? Apa itu zat? Dimana kita berpegang laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Kalau masih berbau, masih berbentuk, masih berjirim, masih berarot, itu bukan zat. Itu tujuan kita itu mati di situ. Pulang di situ itu. Tinggalkan dulu itu, nafikan dulu itu wujud-wujudnya. Meskipun ada kodong, meskipun ada datang, ada suara, nikmati saja, ndak usah keliling bilang-bilang, ndak usah. Kemudian begini, ini serius ya, mepet waktu kita, mepet. Santai ya, mepet waktu kita bos, mepet. Begini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagaimana ini betul-betul difokuskan dulu, sampai betul-betul sadar dapat kesadaran itu. Kalau kita mengatakan Allah yang memandang, Muhammad yang dipandang, semua anak kecil bisa, umur 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun itu bisa. Fananya itu loh, fana itu bukan hilang dan semuanya, dapat kesadarannya. Pikiran, perasaan tenang, dapat kesadarannya tuh, rasa di dalam rasanya tuh dapat. Allah itu tidak bisa dirasa-rasa, Allah itu tidak bisa dipikir-pikir, Allah itu tidak berbentuk, itulah zat maksudnya. Ini. Tujuan kita ke sini. Ke sini loh. Tapi bukan yang kita keluar ke sana, ke Mahruan, tambah jauh, ini jauh tak berjarak, dekat tak tersentuh. Jadi kita kemana? Itu tadi di dalam pusar. Kita saja menganga begini, ada ruang kosongnya. Di dalam tubuh, di dalam tubuh kita, tubuh yang di dalamnya pusar itu loh, kedudukan itu Ruhul Kudus. Itu kedudukan Ruh Kudus. Ruh Kudus ini siapa? Nur Muhammad. Nah, ini Ruh Kudus ini, Nur Muhammad, Nur Ahmad ini, Sir Ahmad inilah juga tiada lain yang bernama Allah Ta'ala. Itu Ruh Kudus itu. Itu Ruh Kudus yang bernama Allah. Tiada lain. Cuma jangan katakan Allah itu ruh, tidak. Tapi tiada lain. Maka sebenar-benarnya yang melihat, yang bergerak semuanya, itu siapa? Ruh Kudus, melalui daripada ruh idopi, nyawa, napas. Jadi jangan salah sangka. Ada itu dibilang, kapan kita ini sampai? Kan sudah dibilang. Apa pesan wasiat leluhur kita dulu. Tidak hanya di Bugis Makassar, tidak hanya di Buton, tidak hanya di Mandar, tidak di Nusantara. Apa? Semekok-mekokna iya naro puang Allah Ta'ala. Mekok semekok-mekokna iya naroe puang Allah Ta'ala. Apa artinya? Diam sediam-diamnya, itulah Allah Ta'ala. Yang diam, jiwanya tenang, melebur mati. Bukan jiwa ini mau jadi Allah, bukan. Pahami dulu. Jiwa, perasaan tuh didiamkan. Saya tidak bisa fokus, belajar dulu. Makanya ketika ada pikiran dan sebagainya, itulah gunanya toriko-toriko, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa untuk hilang itu. Apa gunanya 7 lataif? Apa 7 lataif di dalam toriko Naqsabandiyah apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa gunanya? Untuk membersihkan sifat-sifat mazmumah, untuk membersihkan cahaya zulumat, cahaya kegelapan, untuk membersihkan sifat-sifat iblis-iblis kita, angkara, murka, amarah, semua nafsu-nafsu yang tidak baik di situ, di 7 lataif, kemudian diisi dengan akhlak-akhlak mahmudah, diisi dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat terpuji. Nah, tapi dalam perjalanan pembersihan itu kan banyak. Nah, sebenarnya tanpa 7 lataif juga yang penting dianukan dulu. Pegang satu zikir la ilaha illallah kah, Allah kah, hu Allah kah, kah, haka, hika, huka, iu kah. Tapi saya sarankan untuk talkin sama guru mursyid, supaya lebih hati-hati, bisa dibimbing rohaninya oleh mursyid-mursyid kita yang telah meninggal dunia, telah mendahului kita. Bukan kita syirik. Tawasul itu bukan syirik.
Syirik itu ketika kita mempercayai ada kekuatan dan membuat kemudaratan selain daripada Allah. Tawassullah. Itu anjuran Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu bersalawat kepada Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada Jadi selama yang penting kita tidak memandang daripada orangnya, tidak memandang daripada sosoknya, karena sosok itu kita tahu tidak ada pada hakikatnya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyebut nama ya Syekh Yusuf Al-Makassari, ya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya Syekh Samman Al-Madani, menyebut nama itu adalah nama Ismul A'zamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nama-nama Allah. Jadi nama-nama para wali juga adalah nama-nama Allah. Nama-nama kita insan-insan semuanya manusia, semuanya adalah nama-nama Allah. Kalau di dalam pandangan tauhid. Maka itu tadi, saudaraku, cintaku, ayahanda, bapak dan ibu semuanya tidak melarang mau ke Saranjana kah, mau ke Wentira kah, mau ke kota Goib kah, mau di kota Semut kah, mau di kota Kurcaci kah, mau ketemu Tuyul Ndambayul kah, mau ketemu Dragon Ball kah, mau ketemu Naruto kah, terserah. Tidak ada juga yang melarang. Tidak ada. Nah, jadi begini, kita sama-sama fazakir fa inna zikratan fa'al mu'minin, dan berilah peringatan hai Muhammad. Peringatan itu bermanfaat bagi sesama. Ini kepada diri saya terutama kepada diri saya dan kepada orang-orang yang saya anggap saudara. Waktu kita mepet, jangan main-main dulu. Main-mainlah, tapi jangan main-main. Jangan main-main, tapi main-mainlah. Nah, jadi itu tadi. Tahu jalan pulang, tahu di mana kita harus mati, jalankan. Ketika ada perjalanan kita itu mengganggu, ada suara ini, nafikan dulu. La sautin wala harpun, ini kuncinya loh. La sautin wala harpun, tidak ada huruf, tidak ada suara. Sampai ke situ dulu, diam, hening betul, bukan diam hening tidur, bukan tidak mendengar. Maksudnya tuh tidak ada huruf, tidak ada suara, bukan tidak mendengar ini suara jangkrik dan sebagainya, itu namanya majzub, hilang itu namanya tidur. Nggak. Fana kesadaran kita itu loh, tidak ada lagi rasa itu ketika ada suara-suaranya makhluk, tidak. Makanya difokuskan semua fana musyahadahkan ke Nur Muhammad, musyahadahkan Nur Muhammad. Nah, orang yang sudah memusyahadahkan Nur Muhammad dapat rasanya kesadarannya fana ke Nur Muhammad, itu otomatis sudah Nur Muhammad tiada lain daripada Allah Ta'ala. Lain namun tiada lain. Nah, nanti Rasulullah SAW sendiri yang fana kepada Allah. Jadi inilah gunanya ada yang membimbing. Membimbing pun itu jangan kita salah pahami, mau ikut selama-lamanya, tidak. Dikasih jalan, dituntun, ini loh kendaraannya, dipakai sendiri. Perahunya tuh dipakai. Tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkanmu di dunia dan akhirat nafsi-nafsi, bos. Iya, ada syafaat Rasulullah, iya ada syafaat guru-guru mursyid, ada semuanya. Tapi jangan berpegang di situ. Jangan berpegang di situ. Yakinilah itu ada. Betul, memang ada. Jangan terlalu kepedean di situ. Terus santai-santai dapat syafaat Rasulullah. Dapat syafaat guru-guru mursyid. Di akhirat itu, di alam barzah itu banyak orang yang menyesal, garu-garu kepalanya, tempelin mukanya kanan kiri. Kenapa? Dia tidak ma'rifat di dunia. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Dia mencakar-cakar sendiri, dia mencari kemana-mana. Rusak, hancur wadahnya. Mau 1 detik saja masuk di dalam wadah mengucap untuk marifat, belajar marifat, tidak bisa. Makanya sementara ketika mati, apa ajal nanti putus, itu tidak sembarangan, Pak. Lama tersiksa jiwa itu. Astagfirullah. Tidak mau percaya? Nah, ini kepada diri saya pribadi. Saya tidak mengatakan sampai atau tidaknya.
Saya tidak meminta imbalan harta apapun, mahar apapun, tidak ada gunanya. Bukan tidak ada gunanya, begini loh. Saya tidak minta apa-apa. Saya tidak minta benda dan sebagainya. Tapi tolong mari kita bersama, mau waktu kita mepet. Main-main boleh, tapi jangan main-main. Jangan main-main, tapi main-mainlah. Pahami sendiri. Main-main boleh, tapi jangan main-main. Jangan main-main, tapi main-mainlah. Luruskan. Ilahi anta maksudi itu loh. Jangan sembarang ucap seperti burung beo. Ilahi anta maksudi besar-besar. Istighfar besar-besar. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin besar-besar. Pergi ke majelisan, solawatan kemana-mana, tadarus kemana-mana, haji kemana-mana, tiap tahun kemana-mana, tiap tahun bersedekah kemana-mana. Tapi apa? Kalimat tauhid ini kita lupakan. Kesirikan-kesirikan kita, najis-najis batin belum dihilangkan. Apa tugasnya umat baginda? Apa tugasnya umat baginda Nabi SAW kalau begini? Apa yang dikerjakan Rasulullah? Apa yang dikerjakan Rasulullah? 13 tahun tuh di Mekah apa? Kurang lebih 13 tahun di Mekah Rasulullah apa yang dikerjakan? Belum ada perintah-perintah syariat di situ. Belum ada perintah sholat. Belum ada Isra Mi'raj. Bukan kita melarang orang sholat dan sebagainya. Ini yang paling utama tuh ini, subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Ini yang paling utama dulu. Kan asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid. Kita pulang dulu. Daripada yang kosong, kita dari kosong diadakan, kemudian harus kembali ke kosong, pulang. Jadi kita dijadikan ini untuk pulang. Pulangnya sekarang, bukan nanti. Minallahi billahi lillah. Astagfirullah. Kalau masih ada diri kita, perasaan aja itu kita sholat. Perasaan kita aja. Perasaan kita aja yang diterima. Perasaan kita kiranya dari awal balik saya tidak pernah bolong sholatnya, tidak pernah bolong puasanya. Perasaan kamu aja itu. Ada dok di dalam kitab ulama terdahulu. Dia sholat mulai daripada balik sampai umur 70 tahun tidak ada sholatnya yang diterima, biar satu. Karena kenapa? Najis. Najis apa? Batin. Najis keakuan dirinya dia yang sholat. Sejak kapan kamu menciptakan rambutmu? Sejak kapan menciptakan mata? Sejak kapan kamu membuat? Kalau kamu merasa kamu yang membuat, sejak kapan kau buat itu rambut? Paling yang kau buat enaknya aja. Lah ini semua air mani semua. Air mani itu suci, maul hayat. Air hayat, air kehidupan. Nah, gunakanlah itu semua tanda-tanda. Semua Al-Quran, semua kitab-kitab itu dipelajari oleh para ulama untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk memuji Allah. Makanya dinamakan Nur Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, hamba Allah, Khalifatullah, Rasulullah. Apa semua gunanya itu? Kalau bukan untuk memuji dirinya di luar dirinya, melihat dirinya di luar dirinya. Kalau Allah Ta'ala mau, gampang saja. Semua orang itu bisa seketika. Tapi apa perjanjian kita? Amanah yang harus dipulangkan nih apa? Keakuan itu. Pulangkan, kita harus pulang sekarang, bos. Jangan main-main. Anukan dulu deh, ilmu-ilmu semua, keilmuan, apanya semua itu ada semua di situ. Ada semua. Kalau orang sudah panak di situ, tajalli Allah, tajalli af'alnya, tajalli asmanya, tajalli sifatnya, tajalli zatnya. Bukan zatnya yang mahruan tajalli, tidak. Kita selama ini baca kitab, baca teori di YouTube, mendengar. Kita ini baru teori, bos. Belum ada yang tajalli. Tajalli apa coba? Tanya. Tajalli af'al. Sampai di mana kau bisa lari tidak capek-capek? Nah, kalau af'alnya Allah Ta'ala tajalli sempurna. Kalau kita mengatakan kita ini sudah sadar sempurna, tajallinya mana? Kita baru duduk begini setengah jam sudah setengah mati, mau apa? Tajalli af'al itu kalau begitu. Bilang kok
Bila lagi tajalli sifat yang mana? Sifat yang hidup, sifat yang kuasa. Tajalli mi, sudah tajalli kah? Tajalli apa? Jadi ayolah, mari kembali ke diri. Tidak kemana-mana, kenapa, mari kembali ke diri. Sekali lagi, saya tidak ada apa-apa, tidak mengatakan ini kayak tahun berapa kayak enggak. Bukan itu. Yang paling penting tuh ini, kita ini loh sekarang bagaimana, jangan selalu terlena. Tidak dilarang mau ketemu Sinterklas ke Neptunus ke apa, tidak dilarang sama sekali, wallahi. Tapi tolong pulanglah dulu. Kita sama-sama ini loh. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang mengatakan saya nih yang banyak cerita ini apa. Tidak ada. Nah, ayolah saudara-saudaraku, ajak to malingu-lingu to pada salamaki baraka. Jangan pusing-pusing, pikir-pikir, diamkan pikiran, diamkan perasaan itu, pergi ke kedudukan A di dalam pusar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.